Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Sifa Salsabila dengan NIM 25030100140 kelas AK102 Prodi S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Front Internal Control and Cash. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari front. Apa itu front? Front adalah tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dan merugikan pihak lain. Menurut teori front triangle yang dikemukakan oleh Donald Creasy, front terjadi karena 3 faktor utama. Yang pertama ada pressure atau tekanan, yaitu kebutuhan ekonomi, utang, dan gaya hidup. Yang kedua ada opportunity, yaitu atau kesempatan, yaitu lemahnya pengendalian internal. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada rationalization atau rasionalisasi, yaitu pembenaran diri. Cuma pinjam sementara. Lalu ada jenis-jenis front. Yang pertama ada asset misappropriation, yaitu pencurian kas dan penggelapan. Yang kedua ada corruption, yaitu suap, konflik kepentingan. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah financial statement fraud, yaitu manipulasi laporan keuangan. Pengertian internal control. Internal control adalah sistem dan prosedur yang dirancang untuk melindungi aset perusahaan, menjamin keakuratan laporan keuangan, meningkatkan efisiensi operasional, memastikan kepatuhan terhadap peraturan berdasarkan kerangka. Terdapat 5 komponen utama. Komponen internal control itu ada control environment, risk assessment, control activities, information and communication, lalu monitoring. Contoh penerapan internal control, pemisahan tugas atau segregation of duties, yaitu ada otorisasi transaksi, rekonsiliasi bank, audit internal, cash dan pengendaliannya. Mengapa kas rentan front? Kas adalah aset yang paling liquid, mudah dipindahkan, sulit dilacak jika pengawasan lemah. Pengendalian internal atas kas. Semua penerimaan kas disetor ke bank setiap hari menggunakan sistem impres untuk kas kecil, melakukan rekonsiliasi bank secara rutin, pemisahan tugas antar penerimaan, penataan, dan penyimpanan kas. Hubungan front, internal control, dan cash. Kesimpulan konseptualnya yaitu ada front sering terjadi karena lemahnya internal control. Cash adalah aset yang paling beresiko. Internal control yang baik dapat mencegah dan mendeteksi front. Kesimpulan atau penutupan presentasi. Front dapat terjadi karena tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Internal control berfungsi untuk meminimalkan kesempatan terjadinya front. Kas sebagai aset paling liquid memerlukan pengawasan yang ketat. Nah, di sini ada contoh soal. Soal yang pertama adalah apa saja 3 faktor dalam front triangle dan jelaskan masing-masing. Jawabannya yaitu ada pressure, yaitu tekanan ekonomi atau kebutuhan finansial. Yang kedua ada opportunity, yaitu kesempatan akibat lemahnya pengendalian internal. Nah, yang terakhir ada rationalization, yaitu pembenaran atas tindakan front. Lalu soal yang kedua yaitu seorang kasir menerima uang dari pelanggan tetapi tidak mencatat transaksi dan menyimpan uang tersebut. Jenis front apakah yang terjadi? Mengapa bisa terjadi? Nah, jawabannya itu jenis front yaitu asset misappropriation, yaitu atau penggelapan kas. Nah, terjadi karena tidak ada pengawasan langsung, tidak ada pemisahan tugas, dan sistem pencatatan lemah. Lalu, soal yang ketiga adalah saldo kas menurut perusahaan, yaitu ada 10 juta, saldo menurut bank ada 12 juta, cek beredar ada 1.500.000, setoran dalam perjalanan ada 500.000. Jadi, pertanyaannya, hitung saldo kas yang benar. Nah, jadi jawabannya itu saldo banknya ada 12 juta. Nah, 500.000 yaitu setoran dalam perjalanan dikurangkan dengan 1.500.000 atau cek beredar. Nah, sama dengan 11 juta. Nah, kenapa 11 juta? Karena saldo banknya kan 12 juta dikurangkan dengan 500.000 dikurang 1.500.000 kan itu 1 juta.
Nah, jadi 12.000 dikurang 1 juta itu sama dengan 11 juta. Jadi, saldo kas yang benar adalah 11 juta. Soal yang keempat, yaitu sebuah perusahaan sengaja menaikkan laba dengan mencatat pendapatan fiktif agar terlihat baik di mata investor. Nah, pertanyaannya, termasuk jenis front apa kasus tersebut? Jadi, jawabannya itu adalah financial statement fraud. Nah, karena perusahaan memanipulasi laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan, investor atau kreditur. Ini termasuk kategori fraud paling berbahaya karena bisa mempengaruhi keputusan ekonomi banyak pihak. Yang kelima, mengapa pemisahan tugas atau segregation of duties penting dalam pengendalian kas? Jawabannya karena dapat mencegah dan mendeteksi fraud. Penjelasannya yaitu jika satu orang menangani, menerima kas, mencatat transaksi, menyimpan kas, maka risiko fraud sangat tinggi. Dengan pemisahan tugas, peluang atau opportunity dalam fraud trigger bisa dikurangi. Soal yang keenam yaitu seorang manajer pembelian. Soal yang keenam, seorang manajer pembelian menerima komisi dari supplier agar memilih supplier tersebut. Pertanyaannya, termasuk jenis fraud apa? Nah, jadi jawabannya itu adalah corruption atau korupsi atau conflict of interest. Nah, penjelasannya yaitu manajer menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Ini termasuk kategori fraud berupa suap atau konflik kepentingan. Lalu ada soal yang ketujuh, yaitu saldo kas kecil ditetapkan sebesar 2 juta pada akhir periode. Bukti pengeluaran sebesar 1.600.000 dan sisa uang fisik yaitu 350.000. Pertanyaannya, apakah terjadi selisih? Jika iya, berapa? Nah, jawabannya itu uangnya seharusnya ada 2 juta dikurangkan dengan 1.600.000, jadi ada 400.000. Uang fisik tersisa 350. Jadi 400.000 dikurangkan dengan 350 yaitu 50.000. Terjadi selisih kurang kas 50.000 kemungkinan karena kesalahan pencatatan atau fraud kecil. Soal yang ke-8, saldo kas menurut perusahaan yaitu 8 juta, saldo menurut bank 9.500.000, biaya administrasi bank 200.000, setoran dalam perjalanan 700.000, cek beredar 1 juta. Pertanyaannya, hitung saldo kas yang benar. Nah, jawabannya itu penyesuaian saldo banknya ada 9.500.000. Nah, setoran dalam perjalanan itu ada 700.000 dikurangkan dengan cek beredar itu 1 juta, maka hasilnya ada 300.000. Nah, 9.500.000 dikurangkan dengan 300.000, maka hasilnya adalah 9.200.000. Nah, kemudian dikurangi biaya administrasi bank, yaitu 9.200.000 dikurangkan dengan 200.000, maka hasilnya 9 juta. Nah, saldo kas yang benar adalah 9 juta setelah semua penyesuaian dilakukan. Lalu soal yang terakhir yaitu soal yang 9. Adalah perusahaan tidak pernah melakukan rekonsiliasi bank secara rutin setelah 6 bulan. Ditemukan adanya cek palsu yang telah dicairkan. Pertanyaannya, kelemahan pengendalian internal apa yang menyebabkan fraud tersebut tidak terdeteksi lebih awal? Nah, jadi jawabannya itu tidak adanya rekonsiliasi bank secara rutin dan kurangnya fungsi monitoring. Rekonsiliasi bank merupakan bagian dari kontrol activities dan monitoring dalam internal control. Jika dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan, maka perbedaan saldo dan transaksi mencurigakan seperti cek palsu bisa segera terdeteksi. Tanpa rekonsiliasi, fraud bisa berlangsung lama tanpa diketahui. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.